Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa ingin tetap merayakan Lebaran di kampung halaman bersama keluarga, masyarakat memilih mulai mudik lebih awal. Padahal pemerintah telah melarang mudik Lebaran pada tahun ini. Sehari jelang bulan Ramadan terjadi lonjakan jumlah calon penumpang kereta api. Sejak pagi tadi, ratusan calon penumpang kereta silih berganti di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Mereka sengaja ingin mudik lebih awal untuk menunaikan ibadah puasa dan merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan larangan mudik Lebaran tahun 2021 guna mencegah penyebaran virus corona. Larangan mudik tersebut berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021, sedangkan sosialisasi larangan mudik dilakukan mulai hari ini hingga 25 April mendatang. Di bulan Mei kan emang ditutup kan transportasi, jadi saya pulangnya lebih awal aja. Kenapa dimilih lebih awalnya? Karena biar bisa lebaran di kampung. Kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 menimbulkan polemik di masyarakat. Ya, sebab meski ada larangan, namun mudik lokal dan tempat wisata diperbolehkan dibuka. Guna menekan penyebaran COVID-19, pemerintah melarang mudik Lebaran yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Larangan mudik ini berlaku untuk semua moda transportasi, baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Lakukan koordinasi tentang bagaimana tindak lanjut dari sektor perhubungan agar ini di satu sisi kita melakukan law enforcement secara tegas, tetapi ada unsur-unsur humanis yang harus dipikirkan. Nah, oleh karenanya saya menugaskan Pak Dirjen Darat dan dirjen-dirjen yang lain untuk koordinasi dengan Kakor Lantas dan gugus tugas. Insya Allah apa yang dilakukan itu tetap tegas, tapi humanis. Meski demikian, mudik lokal untuk sejumlah wilayah masih diperbolehkan selama periode dilarang mudik, sehingga masyarakat tetap bisa bepergian di sejumlah wilayah aglomerasi. Sesuai Permenhub nomor 13 tahun 2021, wilayah aglomerasi diantaranya Jabodetabek, Bandung Raya, Jawa Tengah, dan Jogja Raya. Aturan larangan mudik diharapkan mampu mengendalikan dan mencegah adanya lonjakan kasus positif COVID-19. Penyekatan jalur mudik di 333 titik dari Lampung hingga Bali akan dipantau oleh Satuan Petugas Kepolisian secara ketat. Sanksi tegas disiapkan bagi para pelanggar. Tujuannya sebenarnya dilaksanakan kegiatan larangan mudik. Ya, ini salah satu upaya untuk memutus mata rantai. Ya. Jadi diharapkan sebagai sosialisasi kepada masyarakat juga yang sering menggunakan kendaraan-kendaraan yang sifatnya kedinasan itu sebaiknya tidak usah. Yang kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada kita mengacu tahun lalu truk-truk sama travel glove. Sekali lagi saya tegaskan sebaiknya jangan. Kami akan menindak tegas. Ya, kemanapun lubang-lubang tikus yang coba dimasuki akan kita tindak tegas. Meski pemerintah melarang mudik Lebaran tahun ini, di sisi lain tempat wisata diperbolehkan buka. Hal ini menimbulkan polemik. Pasalnya dikhawatirkan akan adanya kerumunan di lokasi wisata yang menyebabkan lonjakan kasus COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini pemerintah melarang mudik dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Namun kenyataannya warga banyak yang mudik lebih awal dan mudik lokal juga diperbolehkan. Tempat wisata ini juga boleh dibuka ternyata. Lantas untuk apa larangan mudik ini diterapkan? Kita bahas bersama pengamat kebijakan publik. Ada Pak Agus Pambagio. Selamat siang Pak Agus, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Baik, Pak Agus, pemerintah melarang mudik tapi nyatanya sekarang sudah banyak yang mulai mudik. Apakah ini artinya kebijakan tersebut tidak efektif? Kan dari awal saya selalu katakan sebuah kebijakan itu harus tegas,
harus ada sanksinya. Kalau kebijakan itu setengah-setengah atau juga tidak serius, terlalu banyak kecuali seperti yang ada sekarang, lebih baik tidak usah diatur. Karena kasihan yang aparat di lapangannya akan bingung. Karena Anda tahu masyarakat Indonesia adalah masyarakat paling cuek, paling acuh terhadap aturan. Dia akan taat ketika sanksinya tegas. Menhub katakan tadi, katanya sanksi tegas tapi humanis. Itu apalagi definisinya? Kan nggak jelas. Tegas, humanis itu apa frase baru yang seperti apa kan aparat penegak hukumnya harus tahu. Itu. Baik, Pak Agus, dari kebijakan pemerintah yang telah dibuat ini yang dinilai sepertinya terasa seperti setengah-setengah. Kira-kira apakah ada maksud dan tujuan lain yang dibuat oleh pemerintah dalam membuat kebijakan larangan mudik ini? Kan sudah saya katakan berkali-kali, kebijakan itu harus firm, harus jelas, supaya mudah dipahami oleh masyarakat, mudah dipahami oleh penegakan hukum. Dari dulu pemerintah selalu menggunakan dua kaki, kesehatan dan ekonomi. Saya selalu katakan dari awal, kalau itu yang dipakai bisa panjang selesainya, karena itu membingungkan dan akhirnya membuat masyarakat bosan. Dan ini yang terjadi sekarang. Dulu kan mazhab saya dilokalisir, di lockdown, tapi kan tidak pakai macam-macam lah yang istilahnya setengah-setengah. Jadi sekali lagi peraturan lalu kebijakan yang setengah-setengah, terlalu banyak kecuali seperti sekarang, ya sulit dilaksanakan, mendingan nggak usah dibuat. Gitu. Pengecualian yang mana yang Anda maksud, Pak Agus? Apakah termasuk juga? Ya itu tadi pariwisata boleh, kan pengecualian. Terus aglomerasi boleh, kan pengecualian. Itu kan pengecualian. Lalu kalau sekarang sudah diumumkan, kemudian tidak ada koordinasi dengan Pemda, yang akan repot Pemda. Apakah Pemda siap dengan karantina? Apakah Pemda siap dengan aparat dan juga tenaga kesehatan? Karena ini pasti akan terjadi ledakan, sudah pasti. Ya kan, pengalaman yang lalu-lalu kan sudah kita pelajari. Nah terus bagaimana? Kenapa tidak dikoordinasikan dulu baru diumumkan? Saya barusan tadi pagi ngecek ke seluruh airline. Tiket tanggal 1, tanggal 5 sudah habis. Nyaris habis lah ya. Nah lalu semua belinya sebelumnya kan, bahkan sekarang sudah beli. Tapi yang untuk tanggal 1 dan 5 mendekati Lebaran sudah habis. Lalu di daerah tidak ada program karantina, ya selesai. Oke, jadi kalau menurut Anda Pak Agus, lebih baik pemerintah tidak melarang mudik sama sekali atau melarangnya lebih dari awal, dari sekarang mungkin? Ya strategi itu dibuat, kan sudah belajar dari awal kemarin. Kalau dilepas sudah pasti ada ledakan. Kalau dikontrol masih, tapi kontrolnya bagaimana? Kontrolnya kan harus koordinasi dengan daerah. Daerah kan terima limpahan, nanti kembali ke Jakarta, Jakarta lagi akan meledak lagi besar. Sudah pastilah. Orang kan semua sekarang pede karena dengan vaksin. Saya baru kembali dari jalan di daerah-daerah di Pantura khususnya kemarin. Dan saya melihat tidak ada yang pakai, jarang sekali yang pakai masker. Sudah ngumpul, semua warung penuh dan sebagainya. Memang yakin kan vaksin baru berapa juta, belum semuanya. Terus nanti lalu bagaimana? Ledakan di India harusnya jadi pelajaran, ledakan di Eropa harus jadi pelajaran. Tapi ya itu sudah diterang pemerintah. Kita sekarang lindungi diri masing-masing saja. Baik, terima kasih Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, antisipasi pelanggaran dan amankan aturan larangan mudik 2021, jajaran Polda Metro Jaya gelar apel kesiapan. Apel dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Lebih dari 3.000 personel gabungan TNI, Polri, dan aparatur daerah lainnya mengikuti apel gabungan Operasi Keselamatan Jaya 2021. Apel digelar untuk memastikan kesiapan dan kesigapan personil dalam Operasi Keselamatan Jaya yang digelar sejak 12 hingga 25 April mendatang. Salah satu fokus operasi adalah pelarangan mudik Lebaran tahun 2021. Dalam apel juga diluncurkan program Nyok di Jakarta AJ yang digagas Kapolda Metro Jaya. Program ini diapresiasi dan didukung Pemprov DKI Jakarta. Kita ingin masyarakat tetap bisa melaksanakan ibadah
di bulan Ramadan, puasa, kemudian sahur, salat tarawih, tadarus, iktikaf, dan sebagainya dengan khusyuk dan lancar, namun juga tetap memperhatikan keselamatan. Dengan hadirnya polisian, TNI, dan jajaran dari Pemprov bekerjasama, insya Allah kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dan juga Hari Idul Fitri, dan dapat mencegah warga Jakarta untuk tidak mudik, sebagaimana sudah disampaikan bahwa tidak diperkenankan mudik bagi ASN akan mendapatkan sanksi TNI Polri, dan juga seluruh warga kami minta untuk tetap berada di rumah. Izinkan pelaksanaan salat tarawih di masjid selama bulan Ramadan. Pemprov DKI melarang kegiatan sahur dan buka bersama di masjid maupun di jalanan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.